Hai teman-teman, selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda dalam perjalanan menakjubkan melalui dunia sinema, dan kami juga akan memberikan wawasan tentang karya-karya ikonik di layar lebar. Selamat menikmati. Chen Su Li adalah wanita parubaya yang baru saja bercerai dengan suaminya. Dia mempunyai anak laki bernama Pei Wei, dan Su Li sangatlah protektif serta ingin anaknya selalu menuruti kemauannya, karena Su Li mendapatkan hak asuh tunggal terhadap Pei Wei. Mereka berdua baru saja pindah rumah, dengan seorang pekerja yang membantunya. Namun bekas kaki orang itu membuat Su Li jijik dan setelah pekerja itu pergi, dia segera membersihkannya. Su Li adalah seorang germafobia yang sangat peduli dengan sanitasi, dan kebersihan yang sangat berlebihan. Saat membersihkan kamar Pei Wei, dia melihat beberapa barang di bawah kasur, dan melihat isinya yang ternyata adalah stempel sekolah. Dia menyadari Pei Wei telah menggunakannya untuk membuat nilai ujian palsu, dan membohongi Su Li. Saat itu Pei Wei sedang berdiskusi mengenai acara saat liburan sekolah mereka, dengan rencana menyelinap keluar dari kamar untuk bersepeda. Sembari mereka berdiskusi, seorang perempuan mendatanginya untuk meminta jaket teman Pei Wei. Mereka tertawa dan dia memberikan jaket itu, dengan merasakan ada hubungan romantis di antara mereka, dan juga terdapat surat ajakan kencan, yang membuat teman mereka menggodanya. Sebelum pulang ke rumah, Pei Wei mencetak hasil rapor palsunya, dan berencana menggunakan stempel palsunya agar tampak asli. Pei Wei juga sadar apabila ibunya mengetahui kelakuannya itu, dia tak akan diizinkan pergi ke acara liburan sekolahnya. Saat di rumah, dia mencari stempel itu namun tak menemukannya, sembari berpura-pura belajar saat ibunya masuk di kamar, dengan kotak stempel yang dicarinya. Pei Wei yang gugup hanya diam saja karena sudah ketahuan, dan Su Li mulai memarahinya namun dia hanya diam saja. Ditambah lagi Pei Wei kehilangan hasil rapornya yang asli, yang membuat ibunya semakin marah. Sebenarnya hobi Pei Wei adalah menggambar, namun ibunya tak mendukungnya. Dengan menyalahkan hobinya itulah penyebab nilainya jelek, serta melarangnya ikut dalam acara liburan sekolahnya. Pei Wei yang marah berkata bahwa ayahnya tentu akan mengizinkannya pergi, dan Su Li pergi meninggalkannya. Saat itu Su Li bekerja sampai larut malam, dan mencoba mengetuk pintu anaknya yang tak merespon, dan Su Li pergi keluar untuk beli rokok. Sembari merokok, Su Li melihat sebuah iklan di sebuah layar dekatnya, yang membahas mengenai ketidakpatuhan seorang anak. Su Li sangat tertarik dan memperhatikan iklan itu. Dengan menggunakan teknologi terkini para ilmuwan telah menciptakan sebuah remote, yang dapat membuat anak mereka menuruti semua keinginan orang tuanya. Dan mereka dapat membuat seluruh keputusan untuk anaknya tanpa perlawanan. Namun iklan itu tak menjelaskan produknya secara detail. Tak lama, seseorang mendatangi Su Li, yang ternyata dia adalah aktor dalam iklan yang baru saja dilihatnya di layar tersebut, dan dia menawarkan pada Su Li apakah tertarik dengan produknya. Keesokan harinya, Pei Wei bangun kesiangan dan tergesa-gesa untuk bersiap. Dalam perjalanan dia menabrak seseorang dan meminta maaf, yang menyebabkannya ketinggalan bis dan harus naik taksi. Supir taksi itu berkata anaknya juga berada di sekolah yang sama. Pei Wei merasa aneh karena dia seperti mengalami deja vu, yaitu melewati kejadian yang sama seperti dialaminya kemarin pagi. Saat sampai di sekolah, semua murid sudah di kelas dan dia bertanya pada mereka hari apa sekarang, dan diberi tahunya hari ini Rabu. Pei Wei yang tahu persis bahwa hari Rabu itu seharusnya kemarin, membuatnya kebingungan. Saat jam istirahat, mereka mengulangi lagi rencana mereka untuk kabur dan bersepeda, serta gadis yang sama juga datang meminta jaket temannya, yang membuatnya lebih kebingungan. Namun dia berusaha tetap tabah. Dan saat dia pulang di rumahnya, dia melihat kotak stempel itu berada di tempatnya dan dia kebingungan. Namun dia juga tak ingin dimarahi lagi oleh ibunya, sehingga dia menggunakan stempel itu lagi, dan memberikan pada ibunya yang tampak kecewa. Namun ibunya tak marah, dan hanya menyuruhnya untuk makan malam. Keesokan harinya, Pei Wei bangun terlambat lagi. Dia tergesa-gesa pergi ke halte bis, dan menabrak orang yang sama ketiga kalinya, sehingga dia ketinggalan bis dan berakhir naik taksi yang sama persis seperti kemarin, dan dia berasumsi bahwa dirinya telah terjebak dalam putaran waktu, yang membuat dia makin kebingungan, serta saat sampai sekolahnya, dia juga melihat tanggal serta hari yang masih sama. Saat di rumah dia menunjukkan laporan palsunya lagi, namun kali ini Su Li tak menerimanya.
karena dia sudah memberinya kesempatan 3 kali, namun masih saja tak mau berubah. Pei Wei kaget mendengar itu, dan Suli mengancam apabila dirinya tak berubah, dia akan selamanya terjebak di putaran waktu. Setelah itu Suli mengeluarkan remote dan menekan tombol reset, membuat Pei Wei kembali ke hari kemarin, dan dia kembali terbangun pada hari Rabu. Remote pengontrol anak itu dia dapat dari orang di halte bus saat itu, yang berfungsi untuk menyiksa seorang anak, agar dia bisa patuh. Pei Wei terbangun dan marah pada ibunya, namun Suli hanya diam dan meminta agar dia tidak membuat kesalahan lagi. Namun Pei Wei masih saja melakukan kelakuannya yang sama, karena dia masih tak terima atas perlakuan ibunya, dan terjebak beberapa kali dalam putaran waktu. Pei Wei yang sudah lelah, akhirnya menyerahkan rapornya yang asli. Suli senang dengan keberhasilannya itu, dan dia berencana memberinya rintangan lagi. Suli yang mengetahui anaknya tak suka makan labu, memintanya memakan labu pahit itu, dan Pei Wei memakannya tanpa melawan. Suli juga memintanya ikut bimbingan belajar mulai besok, dan Pei Wei hanya bisa patuh. Agar Pei Wei bisa menjadi paling pintar di kelasnya, Suli berencana mengulang waktu 14 kali dalam sehari. Dengan cara itu dia bisa belajar 14 kali dalam sehari, sementara temannya hanya sekali. Saat hari pertama sekolah, Suli memintanya memakai baju pilihannya, dan selama 14 hari itu, Pei Wei selalu datang di hari pertamanya. Dia tak punya kontrol apapun atas kehidupannya dan hanya bisa patuh. Meski cara itu membuatnya depresi, Suli terlalu obsesif untuk mengerti perasaan anaknya, dan Suli ingin kontrol penuh akan kehidupan Pei Wei, untuk membuatnya lebih disiplin. Suatu hari seusai sekolah, dia pergi menemui gurunya di lapangan, memohon untuk meyakinkan ibunya agar dia diperbolehkan ikut acara liburan sekolah. Saat pertemuan, guru itu berkata mengkhawatirkan kesehatan mental Pei Wei karena stres, namun Suli tetap bersikeras akan keputusannya, karena dia paham apa yang terbaik untuk anaknya. Suatu hari, Pei Wei bertemu dengan seorang gadis bernama Cheng Fanlan, yang juga suka melukis sehingga mereka menjadi dekat. Mereka berbicara tentang para pelukis terkenal, dan mereka berjanji akan bertemu lagi besok. Setelah beberapa hari saling mengenal, Pei Wei bolos bimbingan belajarnya dan pergi ke rumah Fanlan. Dia disambut oleh ibunya yang juga seorang pelukis dan juga ayahnya seorang musisi, yang karakternya sangat kebalikan dengan Suli. Mereka berdua pergi ke teras untuk melukis menggunakan tembak air, yang membuat Pei Wei sangat bahagia. Sembari berbicara mengenai impian mereka, Fanlan berkata ingin pergi ke New York untuk belajar melukis. Keesokan harinya, Suli mendapat telepon karena Pei Wei yang tak datang saat bimbingan belajar. Sementara dia dan Fanlan sedang berkencan, dengan masuk ke sebuah foto booth dan berciuman. Namun kencan mereka diinterupsi oleh Suli, dengan melacak handphone Pei Wei, dan Suli mengajaknya ke sebuah restoran sembari menginterogasi mereka. Saat mereka kembali di rumah mereka, Suli segera meminta Pei Wei agar berhenti menemui Fanlan, dan saat itu Pei Wei memohon agar Suli tidak melarangnya untuk satu hal ini saja, namun Suli menolaknya. Melihat anaknya membangkang akan sesuatu yang dia tak suka, Suli menggunakan remote-nya untuk mereset waktu, sehingga Pei Wei kembali terbangun dan segera menemui Fanlan, namun Fanlan tak mengenalnya. Menggunakan remote itu, Suli membuat semua temannya tidak mengenalnya kecuali ibunya sendiri. Tak lama kemudian, Pei Wei jatuh sakit dan tak bisa bangun, sementara Suli menjaganya namun sakitnya bertambah parah. Dia sering bermimpi bermain dengan temannya dan Fanlan di pantai. Namun dia sadar mimpinya tak akan pernah menjadi kenyataan. Scene berpindah beberapa tahun kemudian, Pei Wei sudah dewasa dan mempunyai pekerjaan berpenghasilan tinggi, dan dia punya pacar bernama Cici, serta juga sudah mempunyai rumah sendiri. Namun Suli masih saja suka mengatur hidupnya dalam beberapa hal, dan obsesinya akan kebersihan juga diwariskan ke Pei Wei. Suli tak setuju akan hubungannya dengan Cici, sehingga hendak mencarikan wanita untuknya. Suatu malam, Suli mengajaknya bertemu seorang wanita bernama Raili, dan Suli berkata bahwa Raili baru saja kembali dari Amerika, dan mencari pasangan hidup, serta Suli juga berusaha menjodohkan mereka, namun Pei Wei jelas tak tertarik. Setelah itu mereka sedang berduaan, Raili memberitahu sebenarnya dia sudah bertunangan, namun orang tuanya tak setuju dan berusaha mengenalkannya dengan Pei Wei. Pei Wei juga memberitahu bahwa dia juga sudah punya pacar, dan pertemuan mereka malam ini diatur oleh ibunya. Saat Raili bercerita kehidupannya di New York,
Pei Wei teringat akan cinta pertamanya, Fang Lan. Dia selalu mengingat waktu saat bersamanya, dan masih membenci ibunya karena tega melakukan hal itu. Setelah kembali di rumah, dia segera mencari Fang Lan di internet, dan menemukan dia menjadi pelukis di New York. Melihat wajahnya membuat Pei Wei sedih kehilangan cinta pertamanya. Keesokan harinya, dia memesankan tiket ibunya untuk liburan ke Eropa, sementara Cici juga akan pergi ke Australia. Pei Wei pergi ke rumah ibunya untuk mencari remote itu, namun dia tak mengetahui kode brankas ibunya. Saat itu pula Suli sadar bahwa paspornya ketinggalan di rumah, dan saat kembali, dia melihat Pei Wei di luar rumahnya, sembari membawa remote yang biasa dia gunakan, dan Suli segera memarahinya melihat itu. Pei Wei segera menghampiri Suli namun dia tertabrak oleh mobil. Scene berpindah saat dia bertemu Fang Lan pertama kalinya, saat itu Fang Lan melihatnya dan tersenyum. Sementara Pei Wei menangis, karena sudah lama dia tak melihatnya. Saat Pei Wei tertabrak oleh mobil, Suli menggunakan remote itu untuk mengulang waktu. Namun setelan waktu di remote Suli masih menggunakan setelan saat Pei Wei pertama kali bertemu Fang Lan, dan saat itu Suli yang panik, tak sengaja mengirimnya ke masa lalu dan Pei Wei bertemu Fang Lan kembali.